ya seharusnya kan harus memikirkan kondisi kita juga sih. Apakah dapat bantuan atau apa? Itu atau mau digaji sama Pak Gubernurnya atau gimana? Nggak apa-apa. Inilah Gunung Kuda, dilihat dari kejauhan. Gunung Kuda yang longsor menimbulkan 12 korban jiwa dan juga alat-alat berat ikut terkubur. Nanti kita akan coba mendekati bagaimana situasi galian batu di Gunung Kuda terkini pasca bencana. Inilah posisi Gunung Kuda. Lihat, truk dan alat berat sudah tidak lagi beroperasi. Inilah Gunung Kuda. Jadi satu gunung ini digali, diambil batunya. Ini posisi galian sudah sampai ke puncak gunung. Dengan adanya korban jiwa, akhirnya penggalian batu di Gunung Kuda ini ditutup oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau di sebelah kiri ini masih perawan ya, masih belum tergali, batu-batunya masih alami sampai ke atas, tetapi di bawahnya sudah ada penggalian. Ini di sebelah kanan sudah sampai ke puncak. Ini posisi di bawah. Jadi inilah kondisi terkini di tempat penggalian batu di Gunung Kuda yang sudah ditutup. Kendaraan banyak terparkir, tidak lagi melakukan aktivitas penambangan. Ini kalau dilihat lebih dekat, kita lihat ke atas, ini sangat tinggi sekali, beberapa ratus meter ini dari tanah dasar sampai ke atas ini. Ini adalah batu yang dihasilkan dari Gunung Kuda, tapi perusahaan ini masih bisa beraktivitas melakukan usaha karena beberapa bahan produksinya itu sebagian tidak dari Gunung Kuda. Bagaimana Pak? Ini dengan ditutupnya Gunung Kuda mengganggu tidak Pak produksi? Ya kalau produksi sih karena ini sih batunya bukan gunakan batu Gunung Kuda Mas ya separuh enggak lah, cuma kebijakan Pak Gubernur aja ngaruh karena semua bukan dari Gunung Kuda juga galian C itu ditutup. Jadi harapan terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bagaimana Mas? Ya seharusnya ya kita kan orang-orang yang cari uang dari batu ini ya terasa gitu. Punya anak sekolah, jadi itu kan pendapatan dari batu. Jadi keinginannya pemerintah daerah harus seperti apa terhadap pelaku usaha atau yang bekerja? Kalau memang mau ditutup ya seharusnya kan harus memikirkan kondisi kita juga sih. Apakah dapat bantuan atau apa? Itu atau mau digaji sama Pak Gubernurnya atau gimana? Nggak apa-apa.
Menurut Bapak bagaimana dengan kebijakan pemerintah pengaruhnya terhadap kondisi perindustrian yang bergerak di bidang batu? Ya pengaruhnya banyak ya. Kemungkinan orang-orang kan banyak yang kerja di pabrik batu. Kalau pabrik batu ditutup, otomatis anak sekolah, terus kita kan punya istri, punya anak. Ya banyak, ya bisa dibilang nanti kapan-kapan sih banyak pengangguran lah kalau misalnya pemerintah masih tetap keras mau nutup ini, yang kemungkinan pengangguran tambah banyak. Demikian bahwa saudara-saudara kita di Cirebon ini banyak perusahaan yang melibatkan banyak pekerja, di mana pekerja ini mengandalkan usaha harian untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, sehingga diperlukan sebuah kebijakan bukan hanya yang sifatnya keras untuk penutupan, tetapi juga yang memikirkan bagaimana nasib masa depan saudara-saudara kita yang bekerja menggunakan keahliannya untuk melakukan produksi di bidang batu.